Shalom sahabat doa dan sahabat iman, di mana saja berada, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kita harus percaya bahwa Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tetap bagi kita, penyertaannya, perlindungannya tetap. Sudah melindungi tahun-tahun yang berjalan lalu, kita masuk di tahun baru, perlindungan Tuhan juga ada atas kita. Saya beri renungan pada kali ini, miliki iman yang tangguh. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-8 bagian B saja. Firman Tuhan berkata demikian, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan yang menarik. Ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua, kita tahu di bulan Desember yang lalu, Yesus sudah lahir di kali yang pertama di Bethlehem. Dan ketika dia naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali menjemput saleh-salehnya, menjemput orang yang percaya, menjemput orang yang beriman kepadanya. Lukas berkata di dalam tulisannya, ketika Yesus datang, Anak Manusia itu akan bertanya, adakah iman di bumi? Ketika Yesus akan datang, sahabat perlu tahu, Yesus tidak akan bertanya, ada berapa jumlah mobil kita? Ada berapa jumlah rumah kita? Ada berapa banyak uang yang kita simpan di dalam deposito kita? Tidak. Yesus tidak bertanya itu. Itu hanya untuk melengkapi kita yang percaya kepada Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi ketika dia datang, dia akan bertanya, adakah iman di bumi? Adakah iman di dalam kehidupan kita? Sahabat doa, sahabat iman, mari miliki iman yang tangguh. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita memiliki iman yang tangguh? Di dalam Roma pasal 10, di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang tangguh? Di dalam ayat ini berkata, kita perlu melatih pendengaran kita, pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang begitu banyak kegiatan-kegiatan orang percaya ada di dalam kesibukan bermain handphone, ya. Karena banyak di rumah, sehingga handphone menjadi sesuatu yang berguna lebih penting daripada firman Tuhan. Lebih senang membuka ayat Alkitab pun di dalam handphone daripada firman Tuhan itu sendiri. Hati-hati, kita sedang masuk di dalam masa-masa penuaian. Kita perlu menjaga iman kita. Mari miliki iman yang tangguh dengan menjaga pendengaran kita, pendengaran akan firman Tuhan. Baca selalu firman Tuhan, dengar suara Tuhan, miliki kepekaan di dalam pendengaran kita, sehingga kita tahu kita harus berjalan dengan siapa setiap hari. Kalau kita tahu siapa yang memimpin kita, kita tahu Tuhan yang berjanji menyertai kita, kita akan menang di dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, jika kita memiliki iman yang tangguh dengan pendengaran kita, saya yakin dan percaya berkat Tuhan mengikuti kita. Yang kedua, mari melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-20, ya. Mazmur pasalnya yang ke-20. Di sana ada cerita tentang seorang Raja Daud.
Raja Daud dikatakan di sini, sebelum dia bertempur, dia berdoa minta perlindungan Allah di dalam peperangan. Kita masuk di dalam tahun yang baru, bukan berarti kita sudah bebas dari segala tantangan, masalah, kesulitan. Ada prediksi yang berkata bahwa kesulitan akan makin kuat akan menekan kita. Ada prediksi yang berkata bahwa mungkin kita akan ada di dalam satu tekanan ekonomi yang kita tidak bisa mengatasi. Kita belajar dari Raja Daud. Mazmur pasal 22, dia berdoa mohon kemenangan. Sahabat doa, bagaimana kita memiliki iman yang tangguh? Miliki kualitas doa kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita punya kualitas doa dengan Tuhan? Setiap waktu kita harus ada di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa doa kita akan kalah. Daud sudah menyatakan itu kepada kita. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 20 ayatnya yang ke-7. Dikatakan ada satu ayat proklamasi Daud ketika dia selesai menaikkan doa-doanya. Dia berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Lihat, luar biasa. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Proklamasi Daud biarlah menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita tahun 2022. Kita akan berjalan dengan satu kekuatan iman yang tangguh. Latih pendengaran kita, pendengaran akan firman Tuhan, dan miliki kualitas kuat kita di dalam berdoa, berhubungan dengan Tuhan di dalam doa. Tuhan memberkati sahabat doa, sahabat